This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi Prof. Insinyur Moses Laksono, MSc, MRG, PhD, IPU, dan Prof. Dr. Insinyur Muhammad Syueb, MCN. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya I Gusti Ngurah Anatama Putra dengan NRP 60 10 25 10 12 dari mata kuliah Sistem Manufaktur Lanjut kelas A. Di sini saya akan presentasi mengenai resume 5 jurnal terhadap topik Lean Six Sigma for Industry 4.0. Yang pertama yaitu abstrak, di mana integrasi Lean Six Sigma LSS dengan teknologi industri 4.0 dalam proses manufaktur menunjukkan keselarasan yang signifikan. Di mana secara keseluruhan, seluruh jurnal yang ditinjau menekankan bahwa integrasi Lean Six Sigma dan industri 4.0 menawarkan potensi yang substansial untuk meningkatkan kualitas, efisiensi operasional, dan proses kontrol berbasis data. Tinjauan ini menyebutkan bahwa LSS 4.0 merupakan bidang yang terus berkembang dan memerlukan penelitian berkelanjutan untuk mengembangkan model implementasi dalam konteks smart manufacturing. Keyword dalam topik ini yaitu Lean Six Sigma, Industri 4.0, DMAIC, dan Smart Manufacturing. Pada introduction yaitu Lean Six Sigma merupakan kombinasi dari prinsip Lean yang berfokus pada eliminasi pemborosan dan stabilisasi aliran nilai, serta Six Sigma yang menekankan pengendalian variasi melalui analisis statistik dengan struktur DMAIC, yaitu Define, Measure, Analysis, dan Improve dan Control. Perkembangan industri 4.0 mengintegrasikan cyber physical system, Internet of Things, komputasi awan, analisis big data, dan mekanisme otomasi cerdas atau AI yang menawarkan kapabilitas teknis untuk mempercepat analisis akar penyebab, meningkatkan akurasi pengukuran proses, serta mengontrol proses secara real time. Kapabilitas digital ini ketika diintegrasikan dengan struktur metodologi DMAIC memungkinkan organisasi untuk memperoleh kemampuan transformatif seperti pengukuran yang lebih otomatis dan akurat, analisisnya memanfaatkan analisis besar dan machine learning. Pendekatan yang dapat diuji dengan simulasi, yaitu digital twin, dan kontrol yang mampu beroperasi melalui pemantauan kontinu dan alarm berbasis data. Yang kedua itu metodologi. Resume ini dikerjakan berdasarkan hasil rangkuman 5 jurnal yang terbit dari tahun 2020 sampai 2025 dengan topik Lean Six Sigma for Industry 4.0. Resume ini dibagi menjadi beberapa bab terdiri dari topik, abstrak, introduction, metodologi, review dari 5 jurnal, main issue, dan future research, conclusion, serta daftar pustaka. Berdasarkan jurnal tersebut menggunakan metode pendekatan konseptual, studi kasus lapangan, uji kriteria decision making, dan hybrid framework development. Yang pertama, pendekatan konseptual, 2 jurnal mengembangkan tanpa eksperimen empiris dan kerangka framework sustainable LSS industri 4.0 dan LSS 4.0 conceptual framework untuk smart manufacturing. Kedua, metode studi kasus lapangan, 1 jurnal mengimplementasi secara langsung, yaitu DMAIC ditetapkan pada lini produksi memakai video analisis, man-machine diagram, metode Taguchi, dan digital control system berbasis Pokayoke. Ketiga, metode multi-kriteria decision making, yaitu mengimplementasi identifikasi dan priority CSF LSS Industri 4.0 menggunakan TOPSIS dengan input 25 expert yang diagresi per perusahaan. Terakhir, pada metode hybrid framework development, satu jurnal mengembangkan dan menguji framework digitalization LSS dengan literatur review, revisi struktur framework, dan implementasi studi kasus tunggal untuk evaluasi efektivitas. Selanjutnya, pada review ini, yang pertama pada jurnal pertama yaitu Structural Framework to Achieve Operational Excellence by Adopting Sustainable Lean Six Sigma and Industry 4.0 Technologies pada jurnal 2025. Di mana latar belakangnya, perkembangan manufaktur modern menutup perusahaan untuk mencapai keunggulan operasional melalui efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas yang tinggi. Oleh karena itu, integrasi antara Lean Six Sigma dan teknologi industri 4.0 menjadi semakin penting. Dari permasalahan latar belakang tersebut, yaitu kurangnya data enable SLSS yang terprioritasi beserta intensitas pengaruhnya dan ketiadaan kerangka struktural
yang memetakan hubungan sebab akibat antara enabler untuk mendukung implementasi praktis. Bentuk gap operasional yang diutarakan yaitu dalam kebutuhan roadmap terstruktur agar implementasi SLSS ini tidak bersifat sementara dan dapat diterapkan dalam manufaktur nyata. Metode perbaikannya yaitu tindakan atau perbaikan proses menyarankan dan menempatkan alat-alat atau teknik dalam kerangka sebagai enabler. Nah, selanjutnya hasil perbaikannya, dalam jurnal ini tidak dilakukan pendekatan analisa yang bertujuan untuk menjawab kesenjangan penelitian. Oleh karena itu, metode perbaikan diselaraskan dengan metode Robust Best Forward Method untuk pembuatan enable, interpretatif, structural modeling untuk menyusun hubungan struktural antar enable, serta analisis fungsi micmac untuk menentukan kekuatan penggerak dan ketergantungannya. Jurnal yang kedua yaitu Enhancing Manufacturing Excellence with Lean Six Sigma and Zero Defect Based on Industry 4.0 pada jurnal 2023. Pada latar belakangnya, itu penerapan Lean Six Sigma dalam industri manufaktur terus berkembang sehingga meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk mencapai efisiensi tinggi, stabilitas kualitas, serta penggunaan variasi proses. Di era industri 4.0 saat ini, integrasi model LSS dengan teknologi digital semakin dipandang penting karena mampu memperkuat kemampuan organisasi dalam mengelola data, meningkatkan akurasi proses, mengurangi ketergantungan terhadap faktor manusia. Pada studi ini memperlihatkan tantangan utama industri modern tidak hanya terletak pada tingginya tingkat cacat, tapi juga variabilitas proses yang disebabkan oleh ketidakstabilan parameter produksi, kesalahan operator, dan kurangnya sistem pengumpulan data yang terintegrasi. Dari permasalahan tersebut, berbagai studi dalam bidang Lean Six Sigma menunjukkan bahwa variabilitas proses, keterangan pada keterangan operator, dan tidak adanya standarisasi parameter merupakan penyebab utama meningkatkan tingginya tingkat dalam industri manufaktur. Dalam hal ini, permasalahan menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendekatan yang mampu mengurangi variasi, meningkatkan konsistensi proses, dan menyediakan kontrol berbasis data untuk menjamin kualitas yang stabil. Nah, di mana metode perbaikannya, pada jurnal ini dilakukan pendekatan perbaikan dalam penelitian Lean Six Sigma secara umum menggunakan kerangka DMAIC untuk mengidentifikasi, mengukur, analisis, meningkatkan stabilitas proses. Studi yang dilakukan menyatakan bahwa dalam metode perbaikan menggunakan DMAIC perlu dilengkapi dengan teknis, statistik, dan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi analisis serta efektivitas dalam implementasinya. Hasil perbaikan yang dilakukan yaitu menunjukkan peningkatan signifikan dan stabilitas proses dan kualitas produk. Penelitian yang dilakukan juga mendukung kecenderungan tersebut karena kombinasi pendekatan DMAIC dan optimasi parameter proses penerapan teknologi digital menghasilkan perbaikan menyeluruh terhadap performa dalam proses produksinya. Pada jurnal yang ketiga yaitu LSS 4.0, A Conceptual Framework for Integrating Lean Six Sigma and Industry 4.0 for Smart Manufacturing Excellence pada jurnal 2025. Pada latar belakangnya yaitu keterbatasan pada Lean Six Sigma konvensional ketika menghadapi kompleksitas dan dinamika operasi industri 4.0. Jurnal ini merangkum kunci pada Lean 4.0, adalah Six Sigma, CPM 4.0, dan aplikasi di sektor seperti manufaktur, kesehatan, dan SAP. Pada jurnal ini memposisikan sebagai kerangka konseptual dan peta jalan implementasi LSS 4.0. Permasalahan pada jurnal ini yaitu keterbatasan pendekatan Lean Six Sigma konvensional diimplementasikan ke lingkungan manufaktur modern dalam kerangka industri 4.0. Gap dalam penelitian ini yaitu kapasitas prediksi dalam analisis variasi proses, kurangnya visualisasi digital terhadap aliran nilai, serta keterbatasan dalam kemampuan kontrol untuk yang berkelanjutan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa transformasi menuju smart manufacturing memerlukan peningkatan proses yang tidak hanya tergantung pada Lean dan Six Sigma, tapi juga harus memanfaatkan kapabilitas teknologi industri secara terukur dan terintegrasi. Metode perbaikan yang dilakukan yaitu pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat setiap tahap dalam siklus define, measure, analisis, improve, dan control atau DMAIC-nya dengan memanfaatkan data real time, kecerdasan buatan atau AI, dan fungsi digital yang adaptif. Dashboard ini menggabungkan key performance indikator berbasis Lean dengan indikator digital seperti data, sensor health, atau prediksi kegagalan. Metode perbaikan yang dilakukan ini secara keseluruhan bersifat komprehensif dan terstruktur guna proses yang lebih adaptif, presisi, dan proaktif dibandingkan pendekatan yang konvensional. Hasil perbaikan yang dilakukan yaitu peningkatan kemampuan deteksi anomali lebih cepat, kemampuan predictive maintenance, pengurangan loss,
melalui identifikasi dan koreksi bottleneck berdasarkan data real time, peningkatan efektivitas perbaikan melalui simulasi digital twin sebelum implementasi di lapangan. Pada jurnal yang keempat, yaitu Identification and Prioritization of Critical Success Factor of a Lean Six Sigma Industry 4.0 Integrated Framework for Sustainable Manufacturing Using TOPSIS pada jurnal 2025. Di mana latar belakangnya itu terdapat keterlibatan studi yang mengevaluasi integrasi LSS dengan teknologi industri 4.0 untuk mencapai sustainable manufacturing. Nah, berangkat dari hal tersebut, penulis mengusulkan kerangka integrasi DMAIC dan DMADV yang ditingkatkan dengan teknologi industri 4.0 melakukan identifikasi secara priority critical success factor untuk mengimplementasinya. Di mana permasalahannya yaitu integrasi antara LSS dan teknologi industri 4.0 masih mengalami sejumlah permasalahan fundamental yang belum terselesaikan secara komprehensif. Permasalahan utamanya yaitu lemahnya pemahaman teoritis dan empiris mengenai teknologi seperti IoT, Big Data, Cyber Physical System, serta AI yang dapat diintegrasikan secara efektif menggunakan metodologi LSS guna menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan. Selain itu, sebagian besar studi yang ada lebih banyak berfokus pada penerapan Lean dengan industri 4.0. Sebenarnya integrasi Lean Six Sigma secara bersamaan dalam lingkungan digital masih jarang dieksplor, sehingga menyisakan kesenjangan penting dalam literatur. Persamaan atau permasalahan ini muncul dari kesiapan organisasi, termasuk kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan data, dan munculnya new ways dengan bentuk kompleksitas informasi dan beban digital yang berlebihan ketika teknologi diadopsi tanpa fondasi yang lebih kuat. Metode perbaikan pada penelitian ini yang dilakukan yaitu pada WAS Improve atau desain, yaitu pemakaian digital twin untuk uji coba virtual. Dikonfigurasi alur kerja, pengaturan mesin, pilot test, serta SOP yang baru. Fase kedua yaitu kontrol, monitoring real time dengan IoT dashboard dan predictive maintenance. Hal ini menghubungkan alat Lean Six Sigma tradisional dengan kemampuan industri 4.0. Hasil perbaikan yang dilakukan yaitu pada jurnal ini tidak dilakukan hasil informasi kuantitatif dari penelitian di lapangan, tetapi fokus ke perumusan kerangka kerja dan prioritasi CSFS melalui TOPSIS, bukan eksperimentasi dari lapangan. Pada jurnal yang kelima, yaitu The HIDAPI Framework, a versatile to integrating Lean Six Sigma and digitalization for improved quality management in Industry 4.0 pada Januari 2024. Mana latar belakangnya yaitu salah satu peran paling penting dalam industri 4.0 yaitu faktor digitalization, di mana proses digitalisasi, integrasi, dan otomasi aliran data sebagai fondasi bagi teknologi lanjutan seperti big data analysis, cloud computing, dan IoT. Hasil dari digitalisasi tersebut meningkatkan efisiensi, kualitas, dan responsif proses. Tapi dari praktisi kualitas banyak melaporkan karena kesulitan memahami langkah awal dan transformasi digital, terutama karena tidak tersedia panduan detail yang dapat diterapkan secara praktis di lantai produksinya. Permasalahan yang dihadapi yaitu upaya organisasi dalam melakukan transformasi menuju industri 4.0. Yang pertama, tidak adanya metode yang jelas dan struktur mengenai bagaimana perusahaan harus memulai proses digitalisasi menjadi hambatan fundamental bagi praktisi di lapangan. Kedua, kerangka pada digitalisasi saat ini seperti BUIL atau DEL yang lain diadopsi berbagai penelitian, dinilai terlalu high level dan tidak menyediakan instruksi atau tahapan operasional yang dapat diterapkan oleh organisasi. Yang ketiga, manajemen kualitas domain belum memanfaatkan digitalisasi secara optimal karena belum tersedia kerangka kerja yang menghubungkan prinsip Lean Six Sigma dengan teknologi digital secara operasional. Yang keempat, organisasi menghadapi kesulitan untuk mengintegrasikan digital maturity dengan kebutuhan manajemen kualitas karena tidak terdapat mekanisme yang dapat menghubungkan tahapan digitalisasi dengan aktivitas peningkatan kualitas yang ada. Metode perbaikan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melakukan pengembangan dan penerapan kerangka HIDAPI, yaitu kerangka kerja yang mengintegrasikan prinsip Lean Six Sigma dengan digitalisasi untuk mendukung peningkatan kualitas berbasis data. Kerangka ini menggunakan struktur DMAIC untuk fondasi proses perbaikannya. Secara keseluruhan, proses ini berfungsi untuk menghentikan proses manual yang memakan waktu dengan sistem digital terintegrasi, sekaligus memastikan bahwa setiap DMAIC-nya diperkuat melalui digitalisasi sehingga sistem kualitas mampu beroperasi secara lebih efektif dalam konteks industri 4.0.
Si perbaikan yang dilakukan yaitu implementasi langkah hidapi menghasilkan sebuah perbaikan struktur pada proses pengolahan kualitas di perusahaan studi kasus. Perbaikan paling signifikan yaitu eliminasi total aktivitas manusia yang sebelumnya dilakukan oleh teknisi kualitas dalam mengunduh, menggabungkan, mengformat, dan menilai data dari 4 workstation yang berbeda. Dan dimana secara keseluruhan hasil perbaikan menunjukkan bahwa digitalisasi terintegrasi dalam framework hidapi tidak hanya mengurangi beban kerja manual, tetapi juga meningkatkan kecepatan evaluasi kualitas, akurasi pengambilan keputusan, dan kemampuan analitik proses. Selanjutnya yaitu main issue dan future research pada problem utama dari 5 jurnal tersebut. Mana main issue-nya berdasarkan kelima jurnal, terdapat konsistensi bahwa integrasi Lean Six Sigma dan Industri 4.0 diperlukan untuk meningkatkan kualitas, stabilisasi proses, dan kapabilitas pengendalian berbasis data. Adapun kesamaannya, yaitu IoT, Big Data, Machine Learning, atau masih memberikan dukungan besar terutama pada fase demand. Namun demikian perbedaan signifikan muncul pada sudut pandang dan tujuan penelitian, yaitu jurnal pertama memutuskan integrasi ini pada keberlanjutan, jurnal 2 menunjukkan bukti lapangan melalui perbaikan cacat, jurnal 3 mengusulkan framework konseptual, jurnal 4 membedakan faktor kebalasan kritis, dan jurnal yang terakhir menyoroti kebutuhan panduan teknis yang aplikatif. Selain itu, terdapat juga perbedaan dari seluruh jurnal dalam metodologinya. Satu jurnal mengadakan data empiris langsung, zero defect, satu jurnal menggunakan metode multikriteria, sementara 3 jurnal bersifat konseptual. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan bahwa literatur LSS 4.0 saat ini berkembang dari sisi teori, manajemen, hingga aspek teknis operasional. Yang kedua yaitu feature research. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan validasi empiris, multi-industri, penguatan kerangka integrasi LSS dengan industri 4.0, menguji teknologi secara spesifik, analisis kompetensi organisasi dan SDM, serta penguatan pendekatan kuantitatif dan model keputusan. Analisis kompetensi organisasi dan SDM pada jurnal menekankan pentingnya peningkatan berkaitan persiapan organisasi, faktor manusia, dan dibutuhkan pelatihan yang digital. Terakhir, penguatan pendekatan kuantitatif dan model keputusan pada jurnal berbasis topsis menyarankan eksplorasi metode analisis tambahan. Yang ketiga yaitu conclusion atau kesimpulan. Berdasarkan integrasi LSS dengan industri 4.0 ini perlu karena pendekatan LSS konvensional masih tergantung pada data manual, bersifat retrospektif, dan kurang mampu menangani dinamika sistem manufaktur modern yang semakin kompleks, variatif, berbasis data real time. Penerapan teknologi digital seperti machine learning, internet, IoT, big data analysis, digital twin, cyber system, otomasi berkontribusi signifikan dalam memperkuat sistem limiknya. Pendekatan tersebut mencakup akurasi pengukuran proses, persiapan analisis akar penyebab, kemampuan prediksi dalam pemeliharaan, serta standarisasi proses kontrolnya yang lebih stabil. Dengan demikian, terdapat perbedaan tujuan dan pendekatan pada tiap jurnal. Beberapa jurnal fokus pada pengembangan kerangka konseptual, sebagian lain mengidentifikasi kriteria sukses faktor melalui pendekatan multikriteria, satu jurnal menampilkan bukti empiris, implementasi digital pada proses produksinya. Selain itu, terdapat variasi kedalaman metode, mulai dari pendekatan konseptual hingga studi kasus implementatif. Perbedaan metode ini menunjukkan bahwa LSS dengan industri 4.0 masih berada dalam fase pengembangan konseptual, manajerial, dan operasional. LSS dengan teknologi industri 4.0 berpotensi meningkatkan kualitas, efisiensi, stabilitas proses, serta kemampuan pengendalian berbasis data. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka yang saya cantumkan dari 5 jurnal tersebut. Demikian hal yang baru saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih Prof. Moses, terima kasih Prof. Suef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi.